Oke, jadi ini dia, saya sudah kedatangan knalpot. Tidak lain tidak bukan adalah merek dari ZRC Exosystem, knalpot yang sangat adem harusnya ya. Ini langganan knalpot standar racing ya ZRC ini. Nah ya, seperti inilah ZRC, knalpot ZRC. Ini untuk Vario 125 150 LED old ya. Beda dengan new, layarannya beda. Ini yang old generasi 1, LED old 150. Jadi tanpa basa-basi langsung saja ya, langsung saja kita buka. Oke. Seperti ini ya dalamnya ya. Di dalam boxnya seperti apa isinya? Ya, isinya adalah sebuah knalpot. Nah, ini dia. ZRC standar racing. Dan dia ini ngambil looknya yang looknya knalpot standar ya. Jadi nggak ada model-model stainless, model-model CNC, model-model yang mengkilap gitu, nggak. Ini model-model standar. Bukan kondoman juga ya. Ya seperti ini. Kosong ya, nggak ada apa-apa. Oke, langsung saja kita cek isinya seperti apa ya. Nah, oke, ini dia ya. Knalpotnya, kelengkapannya dapat apa aja. Yang pertama itu ada ini ya, sealernya ya, supaya dia tidak bocor. Udah ada Unibond auto sealer. Karena knalpot ini tuh tanpa per. Nah, ini dia leherannya. Leherannya sih dibilang rapi banget enggak ya, biasa aja, termasuk buruk sih. Cuma untuk bending ininya bukan tipe lah stainless ya, dia ini monel. Nah, bisa dilihat dia ini monel karena tebel. Cuma dipoles jadi seakan-akan bentuknya stainless. Dan dia saya sukanya adalah dia bendingan, jadi tanpa ada bekas las-lasannya di sudut-sudut tuh gak ada. Kalau soalnya dia bentuknya hanya bendingan. Seperti itu. Nah, untuk sininya kurang rapi ya. Tapi untuk bagian bendingannya ini aman sih, bagus sih, keren sih, mengkilap. Seperti itu aja. Selanjutnya adalah knalpotnya itu sendiri. Nah, knalpotnya ada tulisannya ZRC Zani knalpot. Widih. Tamengnya belum dapat. Modelnya seperti ini, modelnya seperti standar standar Vario. Dan juga ini ukurannya 28. Jadi cukup kecil ya. Ini 28. Ini 32. Ininya 26. Antara 26 sama 28. Ini bukan retak ya. Ini hanya itunya aja. Nah, seperti itu. Bracketnya seperti ori, atas ada, di bawah ada, seperti bawaan motor, dan ya seperti itulah, dicat hitam saja. Nah, yang saya suka dari knalpot ZRC ini adalah karena sebelumnya saya sudah pernah pakai di Vario, di Aerox, Aerox tuh saya dulu sudah pernah pakai knalpot dari Rob One, dari Kares, terus nyoba ada knalpot lokal merek lain, dan saya paling cocok sih suaranya ZRC ini ya, walaupun secara look jelek ya, saya kurang suka ya, looknya itu kayak look standar. Saya suka knalpot yang looknya ganti lah, cuma karena menekan budget supaya harganya masih di bawah 500.000, dan juga saya cari yang suaranya oke ya, ZRC ini jadi pilihan. Cuma kalau nyari yang looknya oke, ya menurut saya masih banyak pilihan lain lah, seperti itu. Oh ya, ini auto sealernya dapat karena ini tanpa per ya. Model standar racing itu biasanya tanpa per. Jadi dia hanya modal disambung saja. Seperti itu. Nggak ada. Memang tidak ada pernya ya. Seperti itu saja. Ya gitu sih. Ini generasi 1 for info aja. ZRC ini ada 3 generasi. Untuk yang model sama ya. Maksudnya model sama saringan full ya. Saringan full itu ada 3 generasi. Ada yang ini generasi 1, generasi 2, generasi 3. Yang generasi 1 itu ininya paling sedang lah, ukuran diameter ininya. Sedangkan generasi 2 dia itu lebih besar. Jadi ukuran knalpotnya ini kondomannya lebih besar. Mungkin pakai knalpotnya apa yang besar ya, saya kurang tahu ya. Baru yang generasi 3 itu lebih kecil. Nah, untuk suaranya paling adem itu ada di generasi 1. Generasi 1 itu adem. Semua ini full saringan semuanya ya, tiga-tiganya ya. Generasi itu paling adem, generasi kedua itu adem ngebas, dan generasi ketiga itu ngebas. Walaupun semua full saringan, cuma suaranya beda. Seperti itu. Karena saya udah dengar suaranya langsung ya, generasi 3 dan generasi 1 tuh sama-sama full saringan tapi suaranya beda. Seperti itu. Makanya saya cari yang generasi 1. Karena memang motor saya spek standar juga ya. Jadi
Belum ada porting apa-apa, kirian nggak ada, standar juga. Jadi ya memang saya cari yang paling adem aja, nggak perlu ngebas seperti itu. Dan ya tanpa basa-basi ya, langsung saja kita pasang ya. Oke, ini dia sudah saya siapkan ya barang-barangnya apa aja yang perlu siapkan buat knalpot ini. Pertama adalah mata shock ya, mata shock 14 ini untuk buat bracket ke knalpot ke arm. Kedua adalah mata shock 10 ini untuk buat dari mesin ke leheran, baut mesin ke leheran, ukuran 10 dan 14. Udah itu aja sih. Paling tameng ya, cuma tameng sih belum ada ya, belum beli. Ini udah rusak juga, udah hancur tamengnya. Nanti saya ganti pakai apa ya, nggak tahu ya. Selanjutnya kunci shock ya, kunci shock atau kunci T juga nggak masalah sih kalau punya kunci T, cuma saya nggak ada jadi pakai kunci shock. Dan juga impact juga sebenarnya nggak perlu ya, pakai kunci biasa juga nggak apa-apa kalau kalian nggak punya impact. Yang penting 10 dan 14. Oke, kembali lagi. Ini dia hasil setelah pemasangan knalpot. Dari yang video kemarin saya bongkar pasang itu udah sekitar berapa ya, 2 minggu lebih. Saya coba pakai jalan, saya coba pakai buat jalan dekat-dekat Surabaya, Sidoarjo, sekitaran itu, dan ya beginilah hasilnya. Oke, bagi yang nanya jarak dengan leher dengan radiator apakah jauh? Jauh ya, ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, sebagian sininya mepet, cuma bagian dalamnya aman jauh. Saya akan menduga jika kalian pakai shock yang pendek mungkin akan nantap, mungkin, tapi menurut saya masih aman ya kalau buat saya pribadi. Untuk bentuknya ya beginilah. Oh ya, WRC EZRC ini tidak include dengan bracket untuk tameng knalpotnya ya. Jadi tameng knalpotnya nggak dapet, bautnya pun juga nggak dapet. Baut-baut ini pun juga nggak dapet. Baut-baut ini saya pakai standar. Bautnya atas, baut bawah pakai standar. Baut ke mesin juga pakai standar. Tameng knalpot tidak dapat, baut tameng juga tidak dapat. Ya memang hanya kelengkapan yang didapatkan hanya sebuah knalpot dan juga leheran saja sih, tidak lebih seperti itu. Oh ya, ini inletnya ini 38 ya, dalamnya ini 38, ini 26 rata, 2628, terus yang ininya 38, outlet diameter 38. Outlet diaga 8 ini sama dengan diameter saringannya ya. Jadi diameter saringannya pun juga 38. Seperti itu. Tanpa basa-basi langsung saja kita cek sound ya. Ini dia suara idle-nya. Ya seperti itulah suaranya. Yang saya dapat dari knalpot ini adalah plusnya adalah suara dia padat banget ya. Suara itu padat banget dan ngebas menurut saya.
Itu menurut saya plusnya dari knalpot ya itu suara padat, ngebas, dan tenaganya oke. Cuma menurut saya juga ada punya minus, yaitu dia terlalu ember. Jadi di saat kalian gas dan langsung dilepas ya, alias dilepas gasnya tidak ngurut, langsung lepas gas, dia akan ember sekali guys. Bisa didengar ya. Dia terlalu ember guys. Jadi kalau kalian yang nggak suka knalpot ember, menurut saya sudah dipastikan ini ember banget, ember pakai banget. Itu aja sih minusnya sih. Tapi kalau dari overall sound, tenaga, menurut saya malah tenaganya lebih enak daripada standar sih ini. Saya rasa tenaganya lebih enak banget ya, jauh daripada standar. Biasanya kan orang hanya nggak terlalu beda jauh atau apa, cuma kalau ini memang terasa sih, tenaganya memang enak. Cuma ya minusnya menurut saya di embernya itu sih, embernya saya kurang suka sih. Tapi kembali lagi ke selera, ada yang senang knalpot suara seperti ini, ada yang senang ember. Kalau saya pribadi sih nggak suka dengan suara ember ya gitu. Cuma untuk apakah bulat ya bulat, padat suaranya, hanya ember aja sih. Oh ya, for info, ini knalpot mesinnya standar ting-ting ya, tanpa ada ubahan apapun, hanya CVT aja, kirian aja seperti itu. Tapi untuk mesin, bagian dalam mesin nggak ada yang dirubah, piston standar, noken standar, porting polish pun tidak ada, full sangat-sangat standar mesinnya, seperti itu. Itulah bisa ngegas sendiri, emang motor ajaib ini, motor ajaib bisa ngegas sendiri ya, seperti itu sih. Terus apa lagi ya, ya mungkin itu aja sih. Tapi rencana ke depan sih menurut saya pribadi ini terlalu kenceng ya, saya pengen ganti saringan lagi yang lebih kecil ya, karena suara yang kalian dengar dari di sini kemungkinan besar suaranya akan lebih kecil daripada kenyataannya ya, mungkin 70% ya, bukan 80 loh, 70, malah lebih kecil di video. Mungkin kalau aslinya kenceng banget. Bagi kalian pengguna knalpot standar, ini suaranya kenceng pakai banget. Menurut saya knalpot yang adem banget itu kayak Rob 1 dan Keyrese. Tahu Rob 1 dan juga Keyrese, knalpotnya itu malah lebih adem. Ini masih lebih kenceng di atasnya suaranya. Ya gambaran seperti itu. Tapi nggak sekenceng knalpot racing ya. Itu suara bla bla bla, kalau ini enggak. Cuma apakah seadem dengan Rob 1, Keyrese, standar racing lainnya? Enggak. Ini masih di atasnya, masih lebih kencang suaranya. Gitu. Ya mungkin gitu aja sih. Knalpot WRC, saya review singkat aja ya. Apakah worth it di harga 350.000? Menurut saya kembali lagi ke selera ya. Kalau kalian nyari tenaga, look standar oke-oke aja. Tapi kalau kalian menghindari ada embernya, menurut saya nggak worth it sih, karena ini ada embernya. Saya kurang suka embernya, seperti itu ya. Mungkin itu aja. Nextnya ke depan saya mau ganti saringan yang ada sekatnya di dalam 1-2 supaya lebih adem ya, karena menurut saya ini untuk personal pribadi saya yang pakai harian kerja terlalu kenceng sih. Apakah aman dari tilang? Jawaban saya enggak aman dari tilang ya. Kayak gini tuh nggak aman dari tilang, karena suaranya jujur kenceng banget dibandingkan standar, dibandingkan video yang ada di sini ya. Kalau real aja lebih kenceng dari ini, seperti itu. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Saya minta maaf. Jika ada saran, ada sesuatu yang pengen ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar. Sekian dari saya dan bye bye. Thank you.